Kita ingat kembali dalam kitab Musassar Prabu Jayabaya, ada salah satu bait yang menyebutkan bahwa Sang Satrio Piningit nugel tanah Jawa kaping pindho. Apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya tentang nugel tanah Jawa kaping pindho tersebut? Yang dalam bahasa Indonesia ini berarti bahwa Sang Satrio Piningit akan membagi dua tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Jika dimaknai secara tekstual, maka ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Meskipun jika nantinya terjadi tanah Jawa akan terbelah menjadi dua, maka menurut admin itu merupakan sebuah kejadian yang mungkin nanti akan terjadi pada saat menjelang hari kiamat atau terjadi pada kiamat kubro. Namun yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam bait ini menurut admin adalah dia akan mendirikan sebuah pemerintahan, sebuah pusat pemerintahan yang berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Ini yang secara tidak langsung mengandung arti bahwa Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Karena hal ini pernah terjadi pada masa-masa kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, yang merupakan sebuah simbol bahwa kerajaan tersebut membelah dua bagian tanah Jawa. Jadi apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam baitnya jangan kita artikan dengan sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menakut-nakuti seluruh masyarakat. Bahwa ketika Sang Satrio Piningit hadir dan muncul, maka dia akan membelah Pulau Jawa, membelah terpisah antara timur dan barat. Menurut admin ini bukan seperti itu maksudnya. Namun jika sudah saat dan waktunya tiba, insya Allah Sang Satrio Piningit akan menjadikan pusat pemerintahan dari Nusantara ini di tengah-tengahnya Pulau Jawa, sehingga secara makna beliau akan seperti membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian, yaitu antara timur dan barat. Kemudian di mana letaknya nanti Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Tentu semuanya belum ada yang tahu. Semuanya masih menjadi sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah nanti akan kembali ke Keraton Yogyakarta atau malah justru akan membuat sebuah pemerintahan yang baru di daerah yang baru. Karena ini menyangkut tentang sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya kita tidak mengetahui secara kebenarannya. Namun menurut admin, pusat pemerintahan Sang Satrio Piningit jika sudah saat dan waktunya tiba dia memimpin negeri ini, maka dia akan berpusat di Jawa Tengah. Ini terkait juga dengan penjelasan dalam video saya yang telah lalu, bahwa Sang Satrio Piningit merupakan pusernya bumi. Banyak sekali yang berpendapat bahwa pusernya bumi ada di Jawa Barat, kemudian ada di luar Jawa dan lain sebagainya. Namun menurut admin bahwa pusernya bumi tentunya berada di tengah, yaitu di Jawa Tengah. Untuk itulah
Nantinya Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf kepada saudara-saudara kita semua, khususnya yang ada di luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa admin berbicara tentang tanah Jawa? Karena dari keterangan-keterangan yang ada memang menunjukkan bahwa tanah Jawa lah yang telah dijanjikan oleh Allah. Tanah yang mengandung dan tanah yang menyimpan berbagai rahasia besar. Dan ini bukan berarti kita ingin menonjolkan sebuah suku, sebuah ras. Akan tetapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kabarnya sampai kepada kita, sehingga apapun informasi yang diberikan kepada kita, maka kita akan sampaikan, meskipun itu akan terasa pahit dan akan berbeda dengan pendapat dari panjenengan semua. Jadi saya tegaskan di sini bahwa admin membahas tentang Pulau Jawa bukan berarti mengabaikan daerah-daerah lain yang merupakan bagian dari Nusantara ini. Jadi mohon dipahami ya sedulur, semuanya adalah saudara. Karena sebelum kita terpisah oleh luasnya lautan, kita merupakan sebuah daratan yang saling terhubung. Bukan hanya Sumatera, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sulawesi, tapi kita terhubung sampai ke negeri India. Jadi jangan salah paham. Bahkan ini terkait dengan negara-negara tetangga kita seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu merupakan sebuah daratan yang saling terhubung dan merupakan satu wilayah yang sama. Seperti itu sedulur. Jadi kesimpulannya adalah Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya, merupakan sebuah simbol bahwa Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah, yang secara tidak langsung bahwa ini seolah-olah membelah antara bagian tanah Jawa sebelah timur dan bagian tanah Jawa di sebelah barat. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Masih banyak rahasia-rahasia yang tersimpan di negeri kita, negeri Nusantara. Dan semoga pada kesempatan berikutnya kita diizinkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membahas lebih lanjut, membuka rahasia-rahasia yang ada di Nusantara ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.